Selamat pagi Bapak Ibu. Webinar hari ini akan kita mulai di 10:10 sebentar lagi. Mohon ditunggu untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih telah hadir pada webinar kami hari ini, yaitu Tableau AWS, webinar Inspirasi Cloud dan Big Data Analytics, yang berjudul AWS Serverless, Data Lake, dan Analisa Visual menggunakan Tableau. Terima kasih, selamat pagi. Oke, sudah pukul 10:10, kita mulai untuk webinar kita pada pagi hari ini. Saya buka kembali ya, semangat pagi para hadirin semua, dan saya ucapkan selamat datang pada acara webinar kita pagi ini dengan judul AWS Serverless Data Lake dan Analisis Visual menggunakan Tableau. Oke, sepertinya udah nggak sabar nih kalau saya lihat nih para hadirin. Tadi ada yang datang dari jam 9:30 gitu ya, dan jam 9:30 kurang pun juga sudah ada. Terima kasih sekali atas antusiasmenya. Karena tak kenal maka tak sayang, maka itu perkenalkan dulu, saya Panji Bagaskara yang akan menjadi MC pada acara webinar kali ini. Dan mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera karena tadi sudah coba, ternyata jadi malah error gitu ya, daripada nanti error lagi, saya akan menonaktifkan kamera. Sebelum kita masuk ke dalam inti acara, ada beberapa rules yang harus kita patuhi bersama agar webinar kita berjalan dengan kondusif dan lancar. Mungkin yang pertama, peserta dapat mengaktifkan kamera pada saat sesi berlangsung. Lalu yang kedua, peserta dapat mengaktifkan mode diam atau mute pada mikrofon pada saat sesi berlangsung. Dan ketiga, bagi peserta yang ingin bertanya, akan kami sediakan pada sesi Q&A di akhir sesi semuanya, dengan klik raise hand terlebih dahulu, lalu mengaktifkan mic, ataupun bisa langsung di chat di kolom chat yang tersedia. Oke, kita langsung masuk saja. Mungkin webinar kita kali ini ya dilatar belakangi karena kami melihat ya dari Metrodata adanya kebutuhan dari perusahaan untuk terus mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya melalui serverless data lake dan juga business intelligence tools. AWS dan Tableau ini adalah tools yang hadir untuk membantu perusahaan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dan menyampaikan juga webinar ini dapat terselenggara karena dukungan dari speaker-speaker kita yang apik gitu ya. Dari AWS diwakili oleh Pak Dana Suryo Saputro. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Panji. Pagi Pak Dana, selaku Solution Architect AWS Cloud Metrodata, dan juga tidak kalah apik juga dari Tableau, yang diwakili langsung dari prinsipal kami, Ibu Sinta Aris, selaku Account Eksekutif Tableau. Selamat pagi Bu Sinta. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu Sinta. Wah, semuanya sudah pada siap gitu ya. Dan tak lupa juga guidance dari Pak Bernard selaku Head of Big Data Analytics Division. Selamat pagi Pak Bernard. Oke, mungkin kita tak usah berlama-lama lagi. Selanjutnya kita akan masuk ke inti acara. Mungkin sebagai intro saya akan memperkenalkan sedikit mengenai Metrodata gitu ya, brief singkat mengenai Metrodata. Oke, Metrodata Elektronik ya, merupakan halo, perusahaan. Panji, sorry, jadi ya, Pak. kayaknya saya masih belum masuk, belum dikasih unmute ya. Sebelumnya selamat pagi ya semuanya, terima kasih atas waktunya sudah hadir. Ya, dan juga terima kasih kepada yang terhormat tim prinsipal ya dari Bu Sinta yang udah mendukung ya partner Tableau ya, yaitu Metrodata yang untuk mengadakan sesi kali ini. Kami juga kerjasama dengan AWS ya, terutama untuk mengkomunikasikan solusi ya serverless data lake menggunakan AWS dan juga Tableau ya, visual analytics, dan tentunya ada fitur-fitur untuk AI machine learning nantinya di Tableau ya. Ya, semoga acara kali ini dapat berguna dan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, ya, terutama yang sedang mencari solusi-solusi untuk memanfaatkan data dan insight ya di dalam perusahaan Bapak Ibu, tentunya dengan tujuan untuk meningkatkan ya kinerja dari perusahaan, memanfaatkan data untuk mengambil keputusan, dan juga mungkin mendapatkan insight-insight baru ya dari data-data yang memang sudah tersimpan di perusahaan. Ya. Terima kasih sekali lagi ya. Semoga acara ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat pagi, dan Panji silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Bernard. Oke, kita langsung masuk ke brief terkait perusahaan kami. Metrodata Elektronik merupakan perusahaan penyedia end-to-end solution dan related with IT, hardware, software, dan tentunya juga services.
Ya, jadi kami Metrodata sudah established lebih dari 30 tahun, dengan experience di IT sudah di 25 tahun. Nah, pada tahun 2021 juga, kita juga mengukuhkan secara sales revenue itu sudah di 3,4T gitu ya. Karena kerjasama kami yang apik dengan beberapa teknologi partner kami. Kita sudah memiliki 50 lebih partner yang sudah bekerjasama dengan kami. Secara customer pun, kami juga sudah menangani lebih dari 100 enterprise, dari skala small medium business hingga multinational company ataupun government. Nah, dengan industri yang mungkin bisa dilihat juga di sini ya, kita sudah berkecimpung di beberapa industri seperti komunikasi, financial services, energy resources, public sector, FMCG, otomotif, retail and e-commerce, dan farmasi. Oke, secara corporate structure memang Metrodata memiliki beberapa subsidiari ya. Kalau dilihat dari bagian ini, kita ada MII, Mitra Integrasi Informatika, lalu Soltius, lalu ada Sinex, Sinergi Transformasi Digital, MyIcon Teknologi, dan juga Paket Sistem Indonesia. Dan di sini kita bekerja sama menjadi satu holding yang terus mengimprove dan juga menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di klien yang berhubungan dengan IT. Oke, secara bisnis, Metrodata juga memfokuskan bisnisnya terbagi menjadi 8 pilar. Kalau kita lihat di sini, fokus kami pertama ada di core services, lalu di business application, lalu ketiga di digital business platform, 4 di big data and analytics, 5 security, 6 hybrid IT infrastructure, 7 consulting and accessory, dan terakhir di managed services. Nah, pada webinar kita di pagi hari ini, kita akan fokus pada big data dan analytics. Nah, big data analytics pun juga kita fokuskan lagi. Kita memiliki 6 sub pilar gitu ya. Yang pertama di data visualisasi, kedua di data management, lalu ketiga di enterprise performance management, yang keempat di big data, kelima di data science, dan terakhir di social media monitoring and sentiment analysis. Yang dimana untuk kesempatan kita kali ini kita akan fokus di data visualisasi dan juga di big data yang diwakili oleh AWS dan juga Tableau. Berikut adalah beberapa proyek yang sudah kami kerjakan gitu ya di beberapa klien kami. Mungkin bisa dilihat kita pernah di consumer product kita sudah mengerjakan, di retail, FSI, di telco pun juga kita pekerjakan juga, energi industri juga, dan banyak lagi. Ini tidak kita masukkan semua karena juga tidak cukup gitu ya. Ini kita split menjadi 3 bagian. Oke, mungkin itu brief singkat mengenai perusahaan kami. Selanjutnya untuk materi AWS Reverse Data Lake akan dibawakan oleh Pak Dana. Mungkin waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Panji, terima kasih juga Pak Bernard, dan selamat pagi kepada Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Kalau misalnya mungkin suara saya nggak jelas atau misalnya ada feedback, silakan bring up langsung aja. Saya khawatir kalau misalnya ada suara-suara yang mengganggu, silakan langsung disampaikan saja, bisa via chat ataupun bisa via langsung saja. Pertama perkenalkan, nama saya RM Dana Suryo Saputro. Bapak dan Ibu bisa panggil saya dengan nama Dana saja. Saya adalah Solution Architect untuk AWS di Metrodata. Dan hari ini saya akan mempresentasikan sedikit saja, kurang lebih sekitar 30 to 45 minutes, 30 sampai 45 menit tentang serverless data lake yang ada di AWS. Saya izin untuk share screen sebentar. Oke, sudah terlihat share screen dari saya, Bapak dan Ibu sekalian, Mas Panji? Sudah. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih banyak. Judul dari presentasi kita hari ini adalah AWS Modern Data Architecture for Analytics, Turn Data into Insight. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Bernard, itu sangat setuju sekali dari saya bahwa saat ini tuh memang ada suatu kecenderungan dari customer atau klien kita itu yang mereka tuh ingin untuk mendapatkan value yang lebih dari data-data mereka. Bahkan ini berlangsung secara globally, dalam arti kata di zaman sekarang itu perusahaan-perusahaan yang quote unquote itu dikatakan sebagai perusahaan yang rich feature atau perusahaan yang kaya, itu bukan lagi perusahaan yang dia bergerak dalam sumber daya tambang misalnya, tapi rich
rich feature perusahaan itu adalah perusahaan yang memang dia tuh memiliki begitu banyak data yang bisa dia ambil value-nya dan insight-nya, dan dia bisa berikan itu value lebih kepada bisnis yang sedang dikembangkan saat ini. Maka memang AWS melihat ini sebagai sebuah lahan untuk AWS itu bisa membantu customer lebih, supaya customer itu bisa mendapatkan value yang lebih dari data-data yang mereka punya saat ini, kurang lebih seperti itu. AWS itu menggunakan beberapa tata cara atau strategi untuk membantu customer bisa mendapatkan value yang lebih dari data mereka. For example, di sini nanti kita akan membahas tentang data lake architecture sebenarnya, atau yang biasa dikenal sebagai AWS Data Lake Formation, misalnya seperti itu. Ide dasar AWS Data Lake Architecture adalah AWS ingin membantu customer untuk mensimplifies dan untuk menyatukan semua data-data yang sifatnya silo di on-premise customer. Karena kita tahu bahwasannya kalau kita membuat suatu environment data warehouse, database di on-premise, itu most likely saat ini biasanya dia silo-silo. By which kalau misalnya customer environment-nya itu silo-silo, itu akan sangat menyulitkan customer untuk bisa mendapatkan insight yang maksimal dari data-data mereka dan value data mereka. Mohon maaf. Oleh karena itu, AWS mencoba untuk membantu customer dengan membuat suatu arsitektur data lake atau data lake formation seperti yang di kanan seperti ini. Nah, apa prinsip dasarnya? Kurang lebih seperti ini. Jadi data lake-nya AWS itu mencoba untuk mempusatkan setiap data yang tersebar di data source yang ada di sisi customer. Misalnya contoh, customer punya database yang sifatnya relational, ada non-relational, atau customer dia punya machine learning, punya data warehouse, punya log analytic, dan juga ada punya big data. AWS, dia mengambil semua data itu, quote unquote, kemudian disatukan di dalam sebuah infrastruktur atau environment services data lake-nya AWS. Yang environment ini akan memberikan value berupa seperti yang di kanan ini. Scalable data lake, purpose built data services, seamless data movement, unified governance, dan juga performance serta cost efisiensi. Jadi kalau misalnya kita bisa simpulkan, strategi AWS ini tujuan dasarnya adalah bantuin customer menyatukan semua data yang tadinya tersebar. Intinya seperti itu. Yang awalnya silo, semuanya jadi unified, terpusat, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana cara AWS membantu customernya? Ternyata AWS itu punya begitu banyak services yang bisa membantu customer. Semisal contoh, kalau misalnya kita bicara relational database, maka AWS punya Amazon RDS, Relational Database Services. Atau yang terkenal adalah Amazon Aurora, misalnya di sisi paling atas. Kemudian kalau kita bicara NoSQL database, Amazon punya Amazon DynamoDB. Kemudian kalau kita bicara machine learning initiative, AWS punya Amazon SageMaker. Data warehouse, AWS punya Amazon Redshift. Kemudian kalau kita berbicara tentang log analytic atau misalnya data unstructured analytic, AWS punya Amazon OpenSearch Service. Dan kalau misalnya kita bicara big data, AWS punya Amazon EMR atau Elastic Map Reduce. Saya akan mencoba untuk mendeskripsikan value dari masing-masing services ini. Kita bicara scalable data lake. Kalau kita bicara data lake, di AWS kita sebut sebagai servicesnya Amazon S3 atau Simple Storage Services. Apa itu Amazon S3? Ini kalau misalnya di on-prem mungkin kita sebutnya sebagai object storage. Karena saya juga berasal dari dunia on-prem. Kurang lebih sekitar 5-6 tahun yang lalu itu object storage itu lagi booming seperti itu ya. Dan begitu banyak vendor IT itu mengeluarkan object storage dengan berbagai macam keunggulan masing-masing. AWS punya object storage yang dia serve sebagai services. Namanya Amazon S3, Simple Storage Services. Apa value dari data lake-nya AWS atau Amazon S3? Saya bisa katakan banyak sekali. Saya sering sampaikan kepada customer yang ngobrol sama saya, Amazon S3 ini adalah sebuah opsi untuk storage AWS yang sangat high available, yang sangat performance very good, dan yang terakhir itu kita bisa katakan ini adalah object storage yang betul-betul secure dan juga scalability-nya sangat tinggi. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita bisa bayangkan kita bisa menaruh data yang sifatnya
berapa size-nya sebesar apapun itu ke dalam Amazon S3. Jadi kalau misalnya ada customer atau klien atau bapak dan ibu itu tuh ingin mempurchase suatu storage yang kita bisa katakan itu tidak terbatas, unlimited capacity, maka Amazon S3 adalah pilihan yang sangat-sangat tepat. Atau misalnya customer itu atau bapak dan ibu ingin menaruh data-data yang sifatnya itu udah old gitu ya, atau data-data yang lama gitu ya, data archiving, data 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu, yang saat ini mungkin datanya sudah tidak digunakan, tapi kemungkinan data itu masih bisa dipakai di hari-hari ke depan untuk kita bisa mengambil insight atau value-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita bisa taruh itu di dalam Amazon S3. Yang uniknya lagi, di AWS itu kita kenal dengan konsep region dan availability zone. Mungkin kalau di dunia on-premise itu kita sebutnya DC dan DRC ya. Walaupun memang terminologi DC dan DRC itu tuh sedikit kurang pas dengan region dan availability zone. Kita bisa bayangkan satu region Jakarta AWS itu dia terdiri dari 3 availability zone. Satu availability zone itu dia grouping of data center. Saya ulangi sekali lagi. Satu availability zone adalah grouping of data center. Maka di sini kita bisa bayangkan tingkat availability-nya itu sangat tinggi. Yang keren, setiap data yang kita taruh di Amazon S3, apapun jenis datanya, baik itu backup database, ataupun itu PDF, atau file level data, setiap data yang kita taruh di Amazon S3, data lake-nya AWS, dia akan selalu by default direplikasi ke 3 availability zone sekaligus. Maka kita bisa bayangkan kalau misalnya ada satu availability zone yang failed, maka data kita tetap akan aman karena sudah tersebar secara otomatis ke availability zone kedua dan ketiga. Itulah kerennya. Makanya ini saya sebut sebagai the most popular choice untuk data. Karena hampir setiap klien yang saya ajak obrol, dia pasti akan ada kebutuhan tempat menyimpan data yang sifatnya itu unlimited. Dan most likely kita pasti akan berikan kepada customer Amazon S3 untuk bisa bantuin kebutuhan mereka. Nah, saya lanjutkan lagi. Ini ada begitu banyak contoh-contoh customer yang sudah memanfaatkan data lake-nya AWS atau Amazon S3. Kita bisa lihat di sini ada macam-macam ya, ada Firefox gitu ya, ada OLX, ada Siemens gitu ya, atau kalau misalnya yang suka ngegame ada juga Electronic Arts misalnya seperti itu dan begitu banyak. Saya tadi sempat sebutkan hampir tidak ada customer yang dia tidak membutuhkan data lake-nya AWS. Maka data lake-nya AWS ini memang something yang very very powerful yang itu akan bisa ngebantuin customer. Saya lanjutkan kembali. Nah, kemudian ini value kedua, yaitu purpose built data services. Maksudnya apa? AWS itu selalu punya solusi yang kita katakan tepat untuk kebutuhan yang spesifik. Misalnya contoh ada Aurora untuk yang SQL dan juga sebagainya. Nah, apa saja itu? Mari kita cek. Ada Amazon Athena. Apa itu Amazon Athena? Amazon Athena adalah suatu engine untuk melakukan query di atas si data lake-nya. Ada Amazon EMR atau Elastic MapReduce. Ini adalah big data processing misalnya. Atau untuk log and search analytic. Untuk analytic dari data-data yang sifatnya unstructured atau semi-structured, kita ada Amazon Open Search Services. Ada yang real-time analytic. Mungkin kalau di luar sana kita sempat kenal dengan yang namanya saya lupa Kafka gitu misalnya, maka di AWS kita punya yang proprietary namanya Amazon Kinesis atau Amazon dan juga Amazon MSK, Managed Services for Kafka. Nanti akan saya jelaskan perbedaannya seperti apa. Data warehouse kita punya Amazon Redshift. Mari kita cek satu persatu. Ini Amazon Athena. Ada beberapa value dari Amazon Athena, tapi yang paling keren menurut saya itu adalah serverless. Di sini kita berbicara tentang serverless data lake architecture. Dalam arti kata, kita tidak perlu install ini di atas suatu server yang perlu di-manage oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ini sifatnya serverless. Dan dalam arti kata, Bapak udah nggak perlu manage di level OS, di level hardware, dan sebagainya. Seperti itu. Yang unik kemudian adalah open dan standard. Amazon Athena ini menggunakan UseNC SQL, American National Standard, saya lupa I-nya Institute kalau nggak salah, NC SQL. Dalam arti kata ini jenis SQL query yang digunakan ini bisa sifatnya global gitu ya. Dan dia support untuk Parquet yaitu untuk columnar data, CSV, JSON, and Afro juga atau untuk row based data, kurang lebih seperti itu.
Plus ini juga cost efektif. Kenapa kita sebut cost efektif? Karena memang di sini query-nya itu tuh bisa save 30-90%. Jadi value-nya adalah serverless, dia support open dan juga standard, fast interactive performance dan juga cost efektif. Saya lanjutkan kembali. Ada Amazon EMR. Amazon EMR ini adalah big datanya AWS, kita bisa katakan seperti itu. Hal yang paling keren di sini adalah automatically scale up and down. Dalam arti kata, dia akan berkembang sesuai dengan kebutuhan dari customer. Jadi manage cluster size based on utilization. Dalam arti kata kita udah nggak perlu mikirin lagi soal penambahan compute misalnya, penambahan storage dan sebagainya. Plus ini juga simple and predictive pricing. Dalam arti kata secara price ini juga dijaga sama AWS supaya dia itu tidak membengkak kasarnya seperti itu. Kemudian ada juga Amazon OpenSearch misalnya contoh. Yang ini sifatnya fully managed. Yang ini tujuannya itu adalah untuk menganalisa, memvisualize, dan search petabytes of text dan juga unstructured data. Karena kita tahu bahwasanya data-data yang sifatnya unstructured itu sekarang ini sangat banyak dan bisa berasal dari begitu banyak sumber dan seringkali itu memanage unstructured data itu juga tidak mudah. Gitu ya. Makanya AWS datang dengan open search service ini yang sifatnya fully managed, dalam arti kata Bapak tidak perlu manage di level servernya, easily scalable dan juga sangat-sangat cost effective seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Di sini ada Amazon MSK atau Managed Service Kafka. Tujuan dari MSK ini tentunya kalau misalnya kita tahu pasti juga ini untuk real time data analytic ya. Sebenarnya AWS punya proprietary real time data analytic punya AWS namanya Amazon Kinesis. Tapi kita tahu di luar sana bahwa ada banyak customer itu yang dia sudah convertible dengan Kafka. Maka AWS dia juga menyiapkan ada alternatif dari proprietary dari data analitiknya real time data analitiknya AWS yaitu Amazon Managed Service Kafka. Fully managed, highly available dan juga secure Apache Kafka services. Yang keren di sini adalah dia sifatnya fully compatible dengan segala hal yang memang existing customer punya di sisi Kafka atau yang dipakai sama customer. Sifatnya juga fully managed, highly available dan juga highly secure. Maka kalau misalnya ada customer atau Bapak dan Ibu sekalian yang sudah familiar dengan Kafka, yang sudah convertible menggunakan Kafka di on-premise-nya, maka kalau misalnya dipindah ke AWS, misalnya contoh kita mau lift and shift ke AWS dan pengennya tetap menggunakan Kafka, maka kita bisa propose menggunakan Amazon MSK, Managed Services Kafka. Dan Bapak udah nggak perlu manage lagi level OS, server, udah nggak perlu lagi. Karena ini sifatnya serverless semua. Selain MSK atau Managed Service Kafka, seperti tadi yang saya sebut, kita punya namanya Amazon Kinesis. Sama halnya seperti Kafka, Amazon Kinesis ini juga untuk real-time data analytic. Dan Kinesis ini sebenarnya ada beberapa portfolio, kita bisa katakan seperti itu ya. Ada Amazon Kinesis Data Stream yang tengah. Yang dia fungsinya itu adalah untuk men-store data stream yang sifatnya itu real time. Atau kita bisa anggap bahwasanya real Kinesis data stream ini kayak storage-nya, kasarnya seperti itu. Atau kayak ibaratnya suatu repository tempat untuk menyimpan datanya. Itu adalah Kinesis data stream. Sementara untuk kita menganalisis data yang sudah ada di dalam data stream, kita punya Kinesis data analytic. Fungsinya adalah untuk menganalisa data stream dengan serverless Apache Flink or SQL. Ada yang menarik lagi namanya Kinesis Data Firehouse. Apa itu Kinesis Data Firehouse? Kita tahu bahwasannya memang real time data analytic itu kan sangat banyak gitu ya. Dan sometimes itu tuh suatu environment real time data analytic atau Kinesis data stream itu sebenarnya dia nggak perlu storage yang gede-gede, kasarnya seperti itu. Mungkin untuk Kinesis data streamnya sendiri storage-nya cukup mungkin 2 tera saja cukup atau mungkin 1 tera saja cukup. Sementara kalau misalnya data-data yang sudah dianalisa, datanya tuh bisa kita taruh di tempat lain, maka kita bisa data-data tersebut itu ke Amazon S3 atau data lake-nya AWS langsung dari Amazon Kinesis menggunakan Kinesis Data Firehouse.
Maka kita bisa anggap Kinesis Data Firehose ini seperti saluran atau jalur yang menghubungkan antara Amazon Kinesis dengan AWS Data Lake-nya AWS, yaitu Amazon S3. Dia ada kayak saluran. Nah, salurannya itu adalah Kinesis Data Firehose. Data-data yang sudah dianalisa udah nggak kepake lagi kasarnya, tapi tetap mau disimpan, tinggal kita transfer saja dari si data stream-nya, dari Kinesis Data Stream ke dalam si Amazon S3. Kurang lebih seperti itu. Saya lanjutkan kembali. Ini ada salah satu customer reference yang saya yakin Bapak dan Ibu itu juga pasti sudah kenal, namanya Disney Plus. Karena kita tahu ada begitu banyak film-film Marvel ya, yang sekarang itu ditayangkan secara streaming lewat Disney Plus gitu ya. Karena kita tahu bahwasanya setelah masa pandemi ini bioskop-bioskop tuh banyak yang tersendat karena memang terkendala soal apa namanya kita sebut itu ya nggak bisa lah ya karena kan pandemi ya. Maka otomatis bisnis ini perlu shiftingnya dengan cara streaming di Disney Plus atau misalnya Netflix dan sebagainya. Nah, Disney Plus ini dia menggunakan Amazon Kinesis, baik itu Kinesis Data Stream ataupun Firehose untuk menangani problem performance yang selama ini mereka dapatkan, gitu ya. Di sini kita lihat challenge-nya itu adalah experience slow dan limited data insight karena adanya data-data yang sifatnya silo dan batch processing. Seperti itu. Maka solusinya adalah AWS itu ngebantuin Disney Plus dengan menyediakan services Amazon Kinesis. Baik itu data stream ataupun data Firehose yang juga dikombinasikan dengan data lake-nya AWS yaitu Amazon S3. Nah, saya lanjutkan kembali di sini ada Amazon Redshift. Amazon Redshift ini adalah solusi data warehouse gitu ya. Tapi banyak yang unik dari Amazon Redshift itu yang tidak ditawarkan oleh solusi data warehouse yang sifatnya on-prem seperti itu. Misalnya contoh, ada analyze all your data. Dalam arti kata, Amazon Redshift ini terintegrasi dengan solusi data lake-nya AWS. Jadi kita bisa melakukan query secara langsung, nggak perlu dipindah. Misalnya contoh datanya sudah kita taruh di Amazon S3 seperti itu, dan kita bisa melakukan query terhadap data yang ada di Amazon S3 menggunakan Amazon Redshift, dan tidak perlu kita transfer dulu datanya dari Amazon S3 ke Redshift. Jadi integrasi ini yang sangat helpful sebenarnya. Misalnya contoh, ada sebagian data yang dia tuh existing ada di Redshift, kemudian data tersebut perlu di-combine. Misalnya dengan data yang ada di Amazon S3. Maka yang kita lakukan, kita tidak perlu memindahkan physically datanya dari S3 ke Amazon Redshift, tapi kita bisa langsung menggunakan deepest integration ini untuk si Amazon Redshift itu melakukan query langsung ke Amazon S3. Disitulah kerennya. Performance at any scale dan juga lowest your cost. Ini ada value berikutnya. Nah, ini beberapa value dari Amazon Redshift yang mungkin perlu untuk saya highlight sedikit. Misalnya contoh, analyze all your data. Di Redshift itu ada namanya Amazon Redshift Spectrum. Nah, Amazon Redshift Spectrum ini adalah feature dari Redshift yang dia bisa melakukan query langsung ke data lake-nya AWS. Kemudian Amazon Redshift ini juga dia bisa terintegrasi dengan Amazon Redshift Machine Learning misalnya. Terus kemudian untuk sisi performance dan scale, kita tahu bahwasanya di AWS itu Redshift itu meningkatkan performance Redshift-nya itu dengan dia membuat suatu node yang disebut sebagai RA3 namanya. RA3 nodes dan manage storage. Jadi dia memisahkan antara layer compute dan juga layer storage, tapi ditaruh sangat dekat sehingga dari sisi latency itu juga sangat kecil. Sehingga performance dari storage dan compute-nya bisa kita maksimalkan. Nah, kalau misalnya ada customer yang dia butuh performance yang lebih tinggi lagi, padahal Redshift sudah tinggi, tapi butuh lebih tinggi lagi, Redshift dia punya feature namanya Aqua, Advanced Query Analytic namanya. Aqua ini adalah suatu, kita bisa katakan layer compute yang sifatnya kayak caching gitu ya, yang kita taruh di antara layer compute dan juga storage RA3 node. Dia akan mempercepat proses untuk dia melakukan query karena dia sifatnya kayak caching seperti itu. Aqua Advanced Query Analytic, kurang lebih seperti itu. Saya lanjutkan kembali. Nah, ini ada beberapa
customer reference yang menggunakan Redshift ya, dan yang kita tahu yang paling jujur karena saya juga kadang suka ngegame juga, karena jadi saya paling suka pada saat ngelihat ada Warner Bros Games gitu ya, karena memang saya juga cukup suka ngegames, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini ada value berikutnya yang kita sebut sebagai seamless data movement. Nah, di sini kita akan membahas tentang satu services AWS namanya AWS Glue. Apa itu AWS Glue? AWS Glue ini sebenarnya itu menjadi suatu jembatan antara data source yang tadi dengan data lake-nya AWS. Walaupun sebenarnya Glue ini sifatnya tidak mandatori, tapi sangat-sangat bagus kalau misalnya kita bisa pakai sebagai layer tambahan. Kenapa? Karena Glue ini fungsinya banyak. Nanti saya akan jelaskan sedikit, Glue itu ada berbagai macam, itu ya. Salah satu fitur yang paling keren tentu adalah ETL feature ya, yaitu extract, transform, dan juga load. Karena kita tahu bahwasannya fungsi ETL ini untuk membersihkan data, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada visual data preparation, misalnya seperti itu. Semisal contoh, sebelum data ini tuh ready untuk di-serve ke business insight software, itu ya, maka dia perlu dipersiapkan dulu, diperbagus dulu menggunakan AWS Glue. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada beberapa fungsi dari Glue. Ini juga kurang lebih ini value-value tambahannya ya. Misalnya connect to more source, simplify workload orchestration, no servers to manage. Ini juga yang keren karena dia sifatnya serverless gitu ya, dan juga simplify development. Ini ada AWS Glue Studio. Ini yang menurut saya cukup keren. Kenapa? Karena dengan Glue Studio ini AWS nyoba bantuin customer supaya customer itu bisa mendapatkan suatu graphic user interface gitu ya dari code yang selama ini mereka pakai. Jadi dengan graphic user interface-nya ini akan memudahkan customer untuk memanage si Glue-nya tadi, termasuk apa-apa saja yang terkoneksi ke Glue. Kurang lebih seperti itu. Ada juga Glue Data Brew. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa Glue Data Brew ini tujuannya adalah untuk membersihkan data-data yang ada di data source. Clean and normalized data with a rich visual interface, kemudian profiling data untuk kita bisa mengerti datanya itu secara lebih bagus gitu ya, dan juga kita bisa menghilangkan data-data yang sifatnya itu anomali. Tentu ini sangat bermanfaat buat customer sebelum customer itu melempar datanya ke part visualization menggunakan business intelligence atau business ya BI tools, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini ada unified governance juga, karena kita tahu bahwasanya security ini tuh sangat dibutuhkan dari sisi customer, maka AWS nyoba bantuin customer dengan membuat suatu AWS Lake Formation. Apa itu AWS Lake Formation? Ini adalah sebuah inisiatif dari AWS supaya kita bisa membuat suatu layer security dari seluruh data lake infrastruktur kita. Maka kita bisa cek di sini ada Simplify Security Management, Centrally Define and Enforce Security Governance and Auditing Policies. Dalam arti kata, kita punya Centralized Security Management. Jadi dari begitu banyak data source-nya, kita bisa centralize security management-nya menggunakan lake formation ini. Ini akan sangat berguna buat customer. Kemudian ada performance dan juga cost efektif. Kenapa saya katakan demikian? Ini ada beberapa value yang seolah-olah AWS itu mau bantuin customer supaya performance-nya tetap tinggi, tapi secara cost juga tetap optimize. Karena kita tahu bahwa customer itu saat ini data yang di-manage sangat besar, butuh insight banyak atau value banyak yang bisa ditarik dari datanya, dan bisa secepat mungkin di level performance untuk bisa mendapatkan value dan insight dari data tersebut yang akan bisa berimpact kepada bisnis mereka. Nah, untuk melakukan itu, AWS mencoba bantuin customer supaya solusi services yang tadi sempat saya sebutkan, dia tetap performance-nya bagus, performance-nya itu sesuai dengan apa yang klien butuhkan, tapi secara cost itu juga efektif. Semisal contoh, saya ambil contoh di bagian kanan, yang paling kanan itu 5 highly available storage tier and intelligent tiering. Apa maksudnya? Tadi sempat kita bahas tentang Amazon S3. Hal yang saya belum sempat bahas tentang Amazon S3 adalah Amazon S3 itu data lake-nya AWS, dia ada yang namanya leveling. Apa itu leveling atau tiering? Jadi S3 itu ada yang standar, performance-nya paling tinggi, ada yang di bawahnya. Ada yang sifatnya untuk archiving itu disebut S3 Glacier misalnya. Secara performance lebih rendah, tapi secara cost jauh lebih efisien bahkan dari yang standar.
Jujur saya pribadi ngelihat S3 yang standar aja tuh udah sangat cost efisien. Apalagi kalau misalnya kita bicara yang S3 Glacier. Maka ini akan sangat memudahkan customer. Apalagi kalau misalnya kita bisa mengaktifkan fitur intelligent tiringnya S3. Dalam arti kata, kita bisa set suatu policy. Kalau misalnya ada data yang tidak diakses oleh customer atau oleh infrastruktur lainnya itu selama lebih dari 1 bulan, kita bisa create policy supaya data tersebut dipindahkan kepada tiering yang lebih rendah performance, tapi lebih cost efisien, gitu ya. Atau kalau misal ada data yang tidak diakses selama 1 tahun, maka kita bisa pindahkan secara otomatis ke Amazon S3 Glacier. Performance-nya lebih rendah, tapi secara cost jauh lebih efisien. Apalagi, misalnya contoh, on-demand reserve and spot instance to reduce costs. Begitu banyak services AWS yang dia tuh punya beberapa pilihan. Misalnya contoh, kalau kita bicara tentang Amazon Aurora, dia adalah SQL engine database-nya AWS. Dia ada beberapa pilihan, bisa on-demand atau reserve instance. Reserve instance, dia akan menyediakan diskon yang jauh lebih dalam dibandingkan on-demand. Value dari reserve instance adalah diskon. Dalam arti kata, misalnya contoh, kalau on demand-nya itu X harganya, maka reserve instance tuh bisa harganya tuh dengan diskon 50% lebih bahkan. Tapi secara instan, secara database dia nggak boleh mati. Tapi ada juga on demand. Apa value dari on demand? Meskipun dia tidak mendapatkan diskon seperti halnya reserve instance, tapi kalau on demand itu begitu kita matikan database-nya, for example gitu ya, kita matikan, maka billing akan stop. Billing hanya akan di-charge pada saat instance-nya itu nyala, kasarnya seperti itu. Begitu dimatiin, dia akan stop. Tapi kalau reserve instance, value-nya, diskonnya udah deep, tapi mau dimatiin, dinyalain, dia tidak akan ngaruh, tetap akan ke-charge juga. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah beberapa hal yang AWS ngebantuin customer untuk tetap bisa mendapatkan performance, tapi secara cost dia tetap efektif. Saya lanjutkan kembali. Nah, ini yang menarik. Kita bicara tentang machine learning journey. AWS adalah, saya bisa katakan cloud provider yang sangat-sangat concern dan perhatian dengan yang namanya machine learning dan AI. Seperti itu ya. Maka kita bisa lihat bahwa dari investmentnya AWS itu tuh dia sangat besar investmentnya itu ke dalam bagian machine learning, data analytic, dan juga AI. Seperti itu. Bahkan kalau misalnya kita bicara tentang machine learning services, yaitu Amazon SageMaker. Amazon SageMaker itu dia menyediakan suatu services ataupun solusi yang begitu broad atau banyak, kasarnya seperti itu. Dan ini sangat-sangat bermanfaat buat customer. Ini ada berbagai macam feature dari SageMaker yang bisa dimanfaatkan oleh customer. Store features, collect and prepare data, trend model, pick algorithm, tune parameter, deploy in production, dan sebagainya. Saya tidak akan jelaskan ini secara detail karena memang ini akan membutuhkan waktu yang sangat-sangat banyak. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga ada Amazon Redshift Machine Learning. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Redshift itu dia bisa kita integrasikan dengan teknologi machine learning-nya AWS. Dalam arti kata, kita bisa melakukan machine learning langsung dari si Redshift. Seperti itu. Nah, itulah kurang lebihnya secara garis besar infrastruktur dan juga kita katakan environment lah ya, services, environment, dan juga value dari modern data arsitektur di AWS yang sifatnya itu serverless seperti itu. Nah, ini slide saya yang terakhir. Pada dasarnya kalau misalnya Bapak dan Ibu itu ada kebutuhan untuk build data vision ataupun strategi ke depannya, mungkin saat ini tuh belum ada inisiatif untuk masuk ke data lake infrastrukturnya AWS gitu ya. Tapi bisa ngobrol dengan kita dan kita akan bantuin Bapak dan Ibu untuk bisa membuat suatu planning yang lebih mantap untuk ke depannya gitu ya. Misalnya meskipun sekarang ini contohnya belum ada inisiatif untuk ke machine learning atau misalnya belum ada inisiatif ke SageMaker dan sebagainya, it's okay, no problem. Tetap bisa kontak kita dan nanti kita akan bantuin customer untuk bisa membuat suatu planning yang lebih terstruktur menggunakan AWS. Kurang lebih seperti itu. Oke,
Itu saja dari saya. Mungkin saya akan kembalikan lagi ke moderator, Mas Panji. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Dana. Oke. Sama-sama, Mas Panji. Ya. Oke, setelah kita mengetahui storage data yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Dana, nextnya bagaimana dari data tersebut dapat memberikan insight sehingga dapat membantu perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, Tableau adalah salah satu tools BI yang dapat menjawab hal tersebut. Tidak usah berlama-lama lagi, mungkin selanjutnya untuk materi Tableau bisa disampaikan oleh Ibu Sinta Aris. Waktu dipersilakan. Terima kasih Pak Panji, dan bentar ya, saya share dulu screen saya. Pak Panji, boleh tolong confirm bisa dilihat screen saya, slide saya? Sudah, Bu Sinta. Oke, terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Panji untuk introduksinya, dan juga teman-teman rekan-rekan semua yang hadir hari ini. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sehat dari Tableau. Perkenalkan kembali, nama saya Sinta, account eksekutif dari Tableau. Hari ini saya akan sharing sedikit tentang Tableau ya, sebagai leading analytics platform yang bisa digunakan oleh siapa saja. Jadi judul hari ini Tableau for everyone. Oke. Sebelum saya mulai, on behalf of Tableau, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan hari ini. Semoga sharing hari ini bisa memberikan insight dan benefit yang bagus. Dan juga kepada data-data fans yang hadir hari ini, terima kasih untuk support yang sudah diberikan kepada Tableau dan juga Metrodata. Semoga kita bisa lebih sukses lagi ya ke depannya. Saya mau sharing sedikit tentang visi Tableau yang mungkin akan represent the differentiation of Tableau dibanding dengan vendor-vendor lain ya. Jadi di Tableau itu kami punya misi untuk membantu setiap orang supaya bisa melihat dan memahami data. Karena kami percaya ya, data itu memberikan kita super power kalau kita bisa menggunakan data. Dan kita juga bisa dapat ide-ide yang inovatif dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali tidak bisa kita jawab. Tableau percaya bahwa setiap orang itu bisa menjadi data person. Dan dengan misi ini kami membangun produk-produk kami supaya setiap individu di company bisa membaca dan menggunakan data. Dan ini tentu saja akan membantu company-company untuk bisa melihat dengan cepat di mana ada problem yang harus ditanggulangi secepatnya dan juga di mana ada business opportunity. Dengan adanya pandemi ini, kita semua dipaksa ya untuk mempercepat digital transformasi, dan karena itu volume data juga melonjak. Company-company sekarang agak kewalahan untuk handle data yang datang dari berbagai sumber. Dan di sini bisa dilihat aplikasi-aplikasi yang pasti sudah digunakan di company Anda juga. Jadi sekarang ini is no longer about data explosion, is data chaos. Jadi data itu datang dari mana-mana saja dan agak susah di-handle ya yang mana, dan solusi yang tadi di-share oleh Pak Dana ya, menarik sekali. Jadi bisa diintegrasi dalam one platform ya. Jadi sangat menarik. Dan di Tableau untuk menangani data chaos ini banyak sekali ya kita lihat company-company yang invest di data science. Business analyst biasanya yang selalu mengandalkan data science untuk membangun dan menerapkan data model dan supaya bisa memberikan insight kepada manajemen ya untuk membuat keputusan-keputusan yang penting. Tetapi untuk realistiknya data science itu bukan untuk semua orang ya. Jadi karena data science itu sangat kompleks dan perlu waktu dan membutuhkan expertise yang sangat dalam. Dan sampai saat ini data science itu masih kekurangan di market. Dan dengan adanya digital acceleration ini, kita tuh membutuhkan tool-tool yang bisa digunakan untuk setiap orang daripada harus menunggu data science. Jadi dengan latar belakang ini, Tableau itu mengadaptasi solusi-solusi kami untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini.
Ya, sebelumnya Tableau itu cuma dilihat sebagai BI tools. Tapi sekarang Tableau menyadari bahwa analytics itu menyangkut semua aspek di bisnis. Data itu muncul di setiap bisnis proses, dan setiap orang, di setiap company itu pasti menangani data. Apakah itu secara kontekstual, prediktif, ataupun sesuatu yang harus di-action. Dalam setiap hari kita tuh pasti ada pertanyaan-pertanyaan kalau melihat data ya, apalagi kalau dashboard, kenapa sih ini kok melonjak, kenapa sih ini kok tiba-tiba turun gitu ya kalau melihat dashboard. Jadi intinya tools kami itu bisa membantu Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan cepat dan juga akurat. Nanti mungkin ada waktu saya bisa demo sedikit ya apa yang gimana caranya data eksplorasi di Tableau. Jadi sebagai intinya, Tableau itu bertekad untuk membuat hal-hal yang kompleks itu menjadi simpel. Kita itu membangun satu platform di mana Anda bisa memanage dan juga menganalisa semua data-data di company Anda yang sumbernya dari berbagai database. Apakah dari API, Excel file, apakah Amazon Redshift yang seperti tadi di-share oleh Pak Dana, dan ya kita itu intinya mau memberikan satu platform yang bisa diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Ini adalah analytics platform yang saya sebut tadi. Jadi it's an analytic platform di mana kami fokus utamanya adalah mempermudah klien kami untuk bisa analisis data lebih cepat ya. Dan bisa dilihat di sini Tableau membuat platform yang mengintegrasi data management, governance, visual analytics, dan juga mengembangkan kolaborasi dan inovasi dengan Einstein Analytics. Einstein Analytics adalah produk dari Salesforce, dan mungkin sudah Anda ketahui sekarang ya, Tableau itu sudah menjadi bagian dari Salesforce. Jadi bisa dilihat kesempatan dan roadmap-nya sangat panjang ya untuk kita dengan dengan integrasi dengan Salesforce. Jadi intinya kami tuh memberikan fleksibilitas kepada pengguna-pengguna kami supaya bisa connect ke data apa saja dan di mana saja. Apakah mau on-prem, apakah mau online, juga bisa. Nah, di sini bisa dilihat ya produk family Tableau. Mungkin di sini juga ada yang sudah familiar ya, kalau udah yang pakai Tableau. Jadi produk kami yang paling basic itu Tableau Desktop. Dan ini bisa diinstal di desktop dan di sinilah analis mulai membangun data visualisasi. Dan ada juga namanya data prep. Data prep itu adalah satu tool yang digunakan untuk membersihkan data-data sebelum bisa digunakan untuk visualisasi. Nah, Tableau Desktop ini bisa di-host di Tableau server Anda. Dan on-premise ya, dan juga bisa di-host di public cloud seperti AWS ataupun Google Cloud atau public cloud lainnya. Dan Tableau Online ini adalah SaaS model kami. Jadi tidak perlu ada server, tidak perlu ada cloud sendiri, jadi ini cloud-nya Tableau. Dan yang terakhir itu Tableau CRM. Tableau CRM itu sebelumnya dikenal sebagai Einstein Analytics, dan ini adalah produk integrasi dari Salesforce. Jadi Tableau CRM ini adalah analytics yang diintegrasi ke Salesforce, kalau Anda punya Salesforce CRM. Ya. Nah, tadi saya bilang Tableau itu bisa di-deploy di mana saja. Jadi karena tadi share sedikit tentang AWS, saya juga mau cerita sedikit bagaimana kita bisa bekerja sama dan connect ke AWS juga. Jadi AWS kan sudah dilihat ya sebagai leader di public cloud ya. Dan tentu saja Tableau siap untuk memberikan support untuk Anda-Anda yang sudah investasi dengan AWS ataupun public cloud lainnya. Jadi Tableau menyediakan koneksi langsung atau namanya driver ke Amazon, which is like Amazon Data Source, seperti yang tadi sudah di-share ya, Amazon Redshift, Amazon Aurora, atau Amazon Athena, ataupun EMR. Dan Anda bisa mulai dari development test sampai production environment. Jadi intinya kita itu bisa beroperasi lancar di Amazon Cloud Infrastructure. Selanjutnya saya share tentang license Tableau ya. Jadi kalau Anda tertarik untuk mengetahui license kami itu ada 3 macam. Jadi tergantung kebutuhan user. Yang pertama itu kreator. Kreator biasanya untuk analis, orang-orang yang bisa akses dan connect ke data source. Dan untuk explorer itu biasanya untuk business user yang biasanya perlu buat visualisasi sendiri.
Dan yang terakhir viewer. Viewer adalah casual user yang hanya bisa membaca visualisasi. Oke, next. Kayaknya masih ada waktu ya. Mungkin saya coba untuk demo. Sebentar, saya share lagi. Oke, Pak Panji bisa lihat Tableau desktop saya? Sudah keluar, Bu Sinta. Oke, thank you. Oke, jadi mungkin saya kasih demo aja ya, lebih jelas, lebih tertarik, lebih keren kalau langsung bisa ngelihat barangnya kayak apa ya. Jadi pertama-tama ini adalah Tableau desktop, dan ini adalah satu dashboard yang sudah kami buat sebelumnya. Tadi saya bilang, saya sempat sebut ya, jadi Tableau itu bisa connect ke data source aja. Saya boleh kasih lihat, jadi contohnya di sini, ini semua data source yang bisa kita connect, driver yang udah kita buat ya, jadi bisa langsung connect, tidak perlu membuat apa-apa. Ya, di sini bisa lihat ada Amazon Athena, Aurora, IMR, Redshift ada. Dan juga yang lain-lain lah, kayak Oracle, Postgres, semuanya ada di sini. Jadi ini sudah kita buat, tinggal di-connect aja. Tapi kalau misalnya mau connect dengan file-file yang sangat simple, seperti Microsoft Excel, itu bisa juga. Simple Excel, text file, JSON, PDF juga bisa ya. Jadi, we make it easy for everyone to access the data, intinya itu. Oke, kita masuk ke gimana buat data visualisasinya ya. Jadi, ini ada list dashboard yang seperti saya bilang, yang udah kita buat. Biasanya ini mirip-mirip dengan company performance dashboard ya. Jadi ada profitability report, ada monthly sales by product category, dan sebagainya. Nah, mungkin saya akan kasih lihat ya gimana caranya membuat visualisasi atau mengerti data Anda. Jadi di sini kita bisa buat worksheet yang baru. Nah, bisa dilihat di sini di atas, biasanya kami sudah menganalisa datanya dan sudah kita kategorikan data-datanya dalam bentuk ini. Jadi yang di atas itu namanya the tables, itu biasanya hal-hal yang mau kita analisa. Yang di bawah ini biasanya measure. Measure adalah sesuatu yang kita measure ya, biasanya dalam angka terhadap kolom-kolom di atas, table-table di atas. Jadi saya kasih lihat ya. Jadi contohnya kita kalau biasanya kan selalu melihat sales number ataupun produk ya. Jadi kita bisa coba milih mungkin produk kategori. Kita taruh di sini row. Nah, produk kategori dalam besar itu ada furniture, office, supply, and technology. Dan kita pengen lihat ya salesnya berapa sih untuk kategori produk ini. Kita langsung drag aja dari sini masuk ke kolom. Nah, langsung keluar dalam bentuk bar chart. Jadi Tableau itu seperti saya bilang mempermudah pekerjaan Anda. Jadi bisa dilihat di sini ada namanya Show Me. Kalau kita klik ini Show Me, ini ada beberapa chart yang tersedia di Tableau. Dengan otomatis kita itu memilih chart yang paling bagus ya untuk menampilkan data ini. Jadi bisa aja pilih ini kalau mau ya. Kalau mau pie chart juga boleh, ataupun bubble chart juga boleh. Tapi kita mungkin dengan ini aja, memang ini yang paling bagus ya untuk menampilkan data ini. Oke, jadi kalau kita mau lihat yang paling tinggi itu mana, tinggal aja kita klik ini, langsung di sort, yang paling tinggi itu teknologi. Dan mungkin kita pengen lihat ya, ini cuma kategori besar, kita mungkin pengen lihat subkategori. Jadi kita tinggal klik ini, ada plus sign ya, tinggal klik ini, gitu, langsung keluar subkategori. Jadi subkategori produk ini kita bisa lihat sales number-nya. Dan satu hal lagi mungkin kita pengen lihat ya, ini salesnya, profitable-nya kayak gimana. Jadi kita tinggal drag profit yang di sini dari measure, kita drop aja di sini. Oke, sorry. Kita mungkin taruh di color ya, supaya bisa lebih jelas yang mana bisa dilihat dalam sekilas ya, yang mana profitable atau yang mana yang tidak profitable. Kita tinggal klik di sini. Nah, bisa dilihat ya. Ini dalam segi warna bisa dilihat, oh kalau table di sini kayaknya yang paling tidak profitable.
Ya, jadi dalam sekilas bisa langsung dilihat. Jadi kita bisa langsung tahu problemnya di mana. Problemnya pasti di table ini. Jadi dan satu hal lagi mungkin kalau kita pengen lihat ini kan total sales dari semua area. Kita pengen lihat ya area kalau yang di sini di daerah selatan gimana, dari utara gimana. Jadi kita bisa juga masukin untuk filter dalam segi regional. Jadi untuk filternya kita bisa masukkan ke sini. Kita bisa select all dulu, ataupun kita bisa tampilkan di sini. Bentar ya, oke, sorry. Kita bisa klik show filter, bisa kita toggle di sini ya. Jadi bisa tinggal klik all, ataupun kita nggak mau, kita cuma mau lihat central, atau kita cuma mau lihat east, atau cuma mau lihat west, terserah. Atau mau lihat dua-duanya gitu. Ya, ini caranya kita langsung memvisualisasi data-data Anda dalam cuma klik drag and drop ya. Jadi dan ini mungkin sesuatu yang sangat mudah ya untuk semua orang, tidak perlu technical skill ataupun coding-coding ya, tidak perlu tinggal drag and drop saja. Selanjutnya mungkin saya mau show tentang tadi saya bilang ya, kalau misalnya di manajemen kalau mereka melihat dashboard semacam ini, mungkin sering bertanya ya, ini kenapa tinggi banget, ini kenapa rendah banget, ini kenapa drop gitu tajam. Jadi kalau di Tableau itu, kalau mereka sudah melihat ini, mereka bisa langsung explore aja sendiri. Jadi what you do is, kalau contohnya kita mau lihat ini ya, kenapa melonjak tinggi begitu terus langsung drop. So what we can do is, jadi kita langsung ke go to sheet, langsung ditampilkan sheet ini. Jadi tadi yang kita pengen lihat ini, jadi tinggal kita highlight yang mana yang kita mau ya, yang mau kita lihat ya. Oke, and we keep only. Jadi bisa kita lihat langsung. Nah, ini masalahnya di sini kan, drop langsung di sini. Jadi kita pengen lihat ini produk apa yang jualannya naik gitu langsung turun ya. Jadi kita mungkin bisa put in the product. Nah, langsung ketahuan nih. Yang paling tinggi contribution-nya itu dari office supplies. Ya, dari ini juga sih, tapi yang paling besar itu di office supply, dan we can keep the office supply only. Terus kita pengen tahu office supply itu produknya apa ya, nama produknya apa. Jadi kita bisa masukin juga nama produknya. Bentar. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dari semua produk under office supply kategori, kontribusi problemnya itu di binders ya. Binders ada jualan yang tinggi banget di periode itu, terus drop gitu. So what you can do is, let's say we keep binder only. Jadi di Tableau itu bisa juga kita langsung pengen lihat ya, ini order dari mana nih ya, ordernya order apa. Jadi kita bisa ask the data and we want to check which data is that. Langsung kita klik di sini bisa lihat ini detailnya, datanya itu dari mana. Dan kita bisa lihat ordernya juga. Jadi bisa nih ya, ini order yang contribute ke nomor itu. Jadi kita bisa langsung mungkin nanya ya ke area ke masing-masing salesperson di sini, ini apa yang terjadi, kenapa di saat itu penjualan untuk barang itu tinggi banget dan terus drop ya. Tapi mungkin kita bisa langsung zoom in ya untuk problemnya itu langsung di mana. Jadi ini salah satu capability Tableau ya. Jadi kita itu membantu untuk data eksplorasi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti kalau yang muncul di dashboard dan sebagainya. Oke, sekian demo saya. Semoga menarik untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Saya masuk lagi ke saya. Oke, saya share lagi presentasi saya. Bentar.
Oke, mohon maaf. Oke. Pak Panji, kelihatan screen saya, slide saya? Sudah lihat, Bu Sinta? Oke. Sekian tadi demo saya, semoga menarik ya untuk teman-teman semua. Jadi mungkin ada satu lagi yang saya pengen share untuk teman-teman semua ya, namanya Taboo Public. Taboo Public itu adalah satu platform yang free untuk semua orang dan Taboo Community, di mana mereka share dan explore data visualisasi online. Jadi banyak sekali visualisasi yang sangat menarik ya, dan sangat bagus ya, mereka buat dashboardnya, mungkin bisa mendapat inspirasi dari sana. Itu sekarang itu ada sekitar 3 million interaktif data visualisasi yang di-create oleh Taboo Community. Kita punya sekitar 1 million ya data community around the world. Jadi mungkin kalau yang punya inspirasi, yang pengen buat dashboard yang sangat keren ya, mungkin bisa akses ke sini. Dan kita tuh ada namanya Feast of the Day, di sana itu bisa dilihat ada top Feast of the Day gitu lah. Jadi, dan juga di Taboo itu setiap tahun kami melakukan kompetisi untuk orang-orang yang bisa membuat feast yang sangat keren. Jadi biasanya itu terjadi di akhir tahun. Kemarin itu di Desember, dan ada kompetisi untuk membuat dashboard. Ya, ini Taboo Public ya. Terus next ya, untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana menggunakan Taboo, mungkin ini ada beberapa resources yang bisa digunakan. Jadi setiap bulan itu Taboo melakukan Taboo Test Drive, itu semacam online training untuk terbuka untuk semua orang, tapi online ya, jadi virtual, ada dalam bahasa Indonesia dan juga adalah bahasa Inggris. Jadi biasanya untuk bahasa Indonesia itu setiap tanggal 20 ya, setiap bulan jam 1 sampai jam 2.30, bahasa Inggris yaitu di tanggal 19. Dan untuk melakukan training ini tentu saja Anda membutuhkan Taboo ya. Jadi mungkin bisa di-download juga Taboo desktop-nya. Kita memberikan free trial untuk 14 hari. Silakan di-download dan register di website kami. Ya. Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih kembali untuk waktunya. Semoga insight-insight yang saya share hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Oke, saya kembalikan lagi ke Mas Panji. Oke, terima kasih. Thank you sekali Bu Sinta atas pemaparan yang jelas dan detail. Saya setuju sekali ya dengan Bu Sinta. Sekarang kita sudah masuk ke era data chaos gitu ya. Dan dengan Taboo ini kita dapat mensimplify hal tersebut. Oke, untuk sesi selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Nah, silakan nih bagi rekan-rekan semua yang ingin bertanya, mungkin dapat raise hand gitu ya, dan langsung menyalakan mic-nya, ataupun bisa langsung chat di kolom chat aja. Gitu. Mungkin di sesi pertama kita akan masuk ke 3 pertanyaan dulu. Silakan. Tadi terkait AWS-nya, mungkin terkait beberapa produknya, ataupun dari Taboo-nya sendiri. Apa sudah cukup jelas semua, Pak? Silakan Bapak Ibu semua. Oke, ini dengan raise hand. Dari Pak William, silakan Pak William. Mungkin bisa dibantu untuk nyalakan mic-nya ya, Mbak Santi. Iya, Bang Panji. Ya, halo. Iya, thank Halo. you. Ya, halo. Ya, Pagi, Pak Bu William. Sinta. Ya, pagi Pak Panji juga. Ya, saya mau tanya nih. Ini kan kalau tadi lihat nih fiturnya kan interesting ya. Dia bisa deep dive sampai ke granularity-nya paling kecil gitu. Nah, tapi ini yang jadi pertanyaan saya nih, lebih ke arah untuk Tableau desktop ini sih. Ini mungkin saya sebut juga ya untuk compare gitu. Nah, kalau Tableau desktop ini yang saya bingung itu soal aksesnya gitu. Karena kan dibilang free trial ya. Nah, free trial ini apakah si Tableau desktop ini bisa digunakan misalnya as a full feature product, dalam artian oke, untuk desktopnya itu explore bisa gitu ya, tapi mungkin soal publish kayak terbatas lah gitu kan ya, kayak mungkin seperti yang jadi aplikasi kompetitor gitu ya, ataukah dia mesti kayak udah selesai 14 hari udah gitu nggak bisa dipakai lagi sama sekali? Thank you.
Oke, pertama-tama kalau free trial-nya itu tuh full feature ya Pak ya, bisa digunakan semuanya. Kita tidak membatasi, jadi it's really a full access to our service. Pertanyaan kedua, untuk free trial-nya itu 14 hari, sudah 14 hari betul sudah tidak bisa dipakai. Jadi kalau misalnya sudah 14 hari, kita rekomendasi untuk membuat keputusan apakah mau dilanjutin atau enggak. Begitu, Pak William, apakah sudah menjawab, Pak? Halo, Pak William. Pak Williamnya on mute lagi ya? Di chat Iya, aja ya kali ya? Oke. Mungkin dari Pak Williamnya tadi sepertinya keluar gitu ya. Nanti kalau sudah join lagi nanti bisa ngasih feedback. Oke, next question-nya di Pak Riki yang sudah raise hand. Silakan Pak Riki. Oke, tadi keputus ya. Oh iya, Pak William. Tadi keputus Pak. Bagaimana Pak tadi? Sorry Pak Riki, di ending sebentar ada Pak William. Tadi untuk jawaban dari Bu Sinta, apakah sudah menjawab? Oh, tadi sorry keputus tadi suara ini ya. Oke. Iya. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi tadi yang saya sebut kalau free trial itu kita kasih aksesnya full ya, nggak kita batasi, nggak kita tutup. Jadi itu full akses to Tableau desktop. Cuman 14 harinya itu lumayan strict, jadi sudah 14 hari benar-benar nggak bisa pakai Pak. Lisensinya not valid gitu. Oke, thank you Bu Sinta. Berarti kalau alternatif yang Tableau public itu ya? Tableau public itu untuk semua orang, cuma ya datanya ke expose ke publik Pak. Oh gitu, cuman bedanya datanya expose ke publik aja gitu ya? Oh. Yes Pak. Oke sih, itu dulu berarti. Thank you Bu Sinta. Oke, thank you Pak William. Oke, next question dari Pak Riki, silakan. Halo, selamat siang Bu Sinta. Oh yes. Bu mau tanya, tadi kan yang didemokan itu kan untuk breakdown datanya dari sisi kreator atau explorer ya? Kalau yang tadi yes, kreator atau explorer betul. Apakah bisa dari sisi user itu melakukan dia langsung kayak deep down data dari data yang sudah ke publish? Jadi maksudnya dari tadi itu aku misalkan kita klik di furniture, berubah langsung masuk ke kategori kita klik lagi masuk ke produk kayak gitu. Bisa Pak. Oh nanti mungkin apa mungkin bisa didemokan atau gimana? Tadi yang saya demokan itu saya pakai kreator ya Pak ya. Jadi ya kita bisa langsung drip drop. Jadi pertanyaan Bapak kalau explorer bisa nggak ya Pak ya? Bukan, kalau viewer. Oh, viewer nggak bisa Pak. Viewer cuma bisa melihat saja apa yang sudah dibuat oleh kreator atau explorer Pak. Oh iya ya, nggak maksudnya apakah secara kreator bisa maksudnya ada salah satu cara agar bisa seperti itu, nggak bisa ya? Nggak bisa Pak. Jadi kalau kreator itu kan mereka dapat Tableau desktop yang kayak tadi saya demokan itu Tableau desktop ya. Jadi cuman kreator yang dapat desktop kayak begitu. Jadi untuk kreator sama viewer itu biasanya mereka aksesnya itu lewat web ya, web server. Jadi mereka tuh melihat atau melihat data visualisasi ini lewat web server. Jadi tidak mendapat Tableau desktop. Oh. Kalau yang itu juga. Kalau misalkan untuk cara penggunaan Einstein itu gimana ya?
Oke, kalau untuk Einstein itu Pak, itu biasanya itu untuk klien-klien kami yang udah pakai Salesforce CRM, itu tuh semacam add-on di Tableau di Salesforce CRM. Jadi itu untuk analytics yang untuk yang bisa melakukan analytics dari data-data yang dari CRM Salesforce itu Pak. Oh. Kalau jadi itu beda dengan Creator dan Explorer ini Pak, beda. Jadi itu tuh add-on dari Salesforce CRM Pak. Oke. Makasih Bu. Oke, thank you Pak Riki atas pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan dari chat dulu dari Pak Randy Rinaldi. Oke, saya bacakan Bu Sinta, apakah license Tableau on-prem dan cloud berbeda? Cloud maksudnya cloud apa ya? Oke. Jadi kalau Tableau on-prem atau Tableau server itu bisa on-prem. On-prem maksudnya klien kami menyediakan server untuk Tableau server. Ataupun mau connect ke public cloud. Contohnya AWS ataupun Google Cloud dan sebagainya. Itu masih tetap dikategorikan dalam Tableau server. Ya, jadi yang satu lagi namanya Tableau Online itu SaaS model. Jadi SaaS model itu tidak usah menyediakan server sama sekali. Jadi servernya di Tableau. Oke. Dari Pak Randy berarti berbeda ya Pak ya. Jadinya ada yang on-prem dan sebutannya untuk kami adalah Tableau Online. Yang satunya untuk menggunakan cloud. Begitu ya Bu Sinta ya? Yes. Tableau Online itu SaaS lah, maksudnya tidak SaaS model. Oke, mungkin cukup menjawab ya Pak Randy. Next question-nya dari Pak Thomas. Silakan Pak Thomas. Selamat siang Bu Sinta. Mau tanya, apa namanya? Itu kan ada Tableau desktop dan Tableau server ya. Nah, untuk Tableau desktop itu apakah bisa berjalan di Linux? Kalau Tableau server kan, kalau saya baca-baca itu kan ada bisa berjalan di Linux juga. Nah, apakah untuk Tableau desktop ini bisa berjalan di Linux juga, Bu? Setahu saya bisa ya Pak, bentar saya cek ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, untuk Tableau ini apakah bisa dikonekkan dengan SAP BW dan apa namanya untuk Tableau servernya apakah ada perbedaan dengan Tableau server dengan yang di Windows gitu Bu? Antara Linux sama Windows itu apakah ada perbedaannya dari sisi komponen atau service segala macam gitu Bu? Oke, untuk Tableau Linux mungkin nanti kita follow up ya Pak ya untuk perbedaannya detailnya. Setahu saya sih tidak berbeda banyak. Setahu saya tidak berbeda banyak untuk Tableau Linux ataupun Tableau Windows. Dan untuk pertanyaan terkait apakah bisa di-connect ke database SAP, bisa. Jadi tadi saya SAP database bisa Pak? SAP BW Bu. Ya, SAP BW. Ya bisa Pak. Oke. Terus kalau dengan sisi infranya seperti ini Bu, misal Tableau desktopnya kan Windows ya. Terus untuk Tableau servernya itu misalnya pakai Linux. Apakah itu fine-fine aja ataukah Tableau desktopnya Windows terus Tableau servernya juga Windows juga Pak? Windows juga Bu? Atau bisa di apa namanya Windows Linux atau Linux atau Windows gitu Bu? Antara Tableau desktop sama Tableau servernya. Oke, ngerti. Ya, secara infra gitu Bu. Oke. Mungkin kita nanti kita mungkin follow up dengan Bapak ya untuk pertanyaan ini. Oke. Menarik Pak Thomas. Mungkin nanti bisa kita follow up lagi Pak. Nanti kami dari tim Tableau akan coba kontak Bapak gitu ya. Terkait ini kita mungkin punya sesi khusus one-on-one dengan Pak Thomas. Kalau boleh
nanti mungkin kita bisa tukaran kontak gitu ya Pak ya. Boleh, Kan Bu. sudah ini juga nanti Ya. kita hubungi. Gitu Pak Thomas ya? Oke, siap. Mungkin biar lebih clear juga dari Ya. kita ke Pak Thomasnya. Ya, oke. Oke. Oke, ini juga ada pertanyaan dari chat dari Pak Doni. Saya bacakan Bu Sinta ya. Oke. Saya sudah coba Tableau dan menurut saya untuk membuat suatu dashboard yang menarik Tableau ini cukup tricky. Mulai dari yang simple seperti donut chart sampai analisa data yang kompleks dan harus membuat banyak calculated field. Apa ada sumber yang bisa menjawab setiap pertanyaan dan kesulitan kita dalam membuat dashboard Tableau? Ya, jadi maksudnya kalau misalnya ada kesulitan dalam membuat dashboard itu ya, jadi harus kemana ya? Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan ini kita banyak sekali free training ataupun how to-nya ya di website kami. Jadi mungkin bisa di search di website kami untuk problem-problem itu. Dan misalnya kalau Bapak udah pakai Tableau ya, mungkin bisa kita follow up ya Pak ya, mungkin kesulitannya di mana dan mungkin kita bisa bantuin. Dan of course salah satu resource lagi ya yang tadi saya bilang dari Tableau Community, mungkin banyak yang udah bisa mereka juga punya problem yang sama, mungkin bisa di-share cara trik-trik untuk resolve problem itu. Jadi ya resources-nya banyak sekali sih kalau di Tableau, di website kami itu banyak how to-nya, banyak video-video resources untuk bagaimana untuk membuat ini, dan kalau misalnya ada problem ini, ya banyak sih untuk video-videonya juga ada sih. Oke. Mungkin seperti itu Pak Doni, nanti kalau memang ada kesulitan yang tidak ada di website ataupun di community kita untuk di Tableau, mungkin bisa langsung kontak kami Pak. Kami akan coba bantu, kami akan coba lihat gitu ya terkait Tableau-nya. Oke, untuk mungkin pertanyaan terakhir ya dari Pak Herman di chat juga. Apakah fitur ETL bisa dilakukan langsung di Tableau atau perlu satu aplikasi pendukung di Tableau misalnya untuk lakukan proses data integration? Oh, maaf, ETL itu tadi yang di-mention oleh Pak Dana ya? Terkait Pak Herman. Pak Herman, oke. Fitur Dari ETL itu yang mana ya? Mungkin maksudnya ini di data prep-nya kali ya, terkait ETL-nya. Pak Herman mungkin boleh diklarifikasi. Silakan Pak Herman kalau mau open mic. Halo, Pak Herman. Oke. Oh, jadi kalau kita memiliki beberapa sumber raw data dan kemudian diolah menjadi satu data yang disertifikasi, ya betul. Jadi kita seperti saya sebut tadi briefly ya, kita punya sesuatu tool namanya data prep. Data prep itu adalah satu tool yang bisa dipakai oleh klien kami untuk mengolah data-datanya dulu. Jadi untuk misalnya datanya belum bersih ataupun masih perlu
diolah dulu. Itu biasanya dilakukan di tabel data prep, Pak. Jadi kalau misalnya Pak Herman tertarik, kita bisa kasih, mungkin Pak Panji bisa kita follow up dengan Pak Herman kalau misalnya mau demo untuk data prep ya. Khusus data prep bisa. Oh, dan untuk Bapak yang tanya tadi tentang Linux itu, oke, jawabannya sudah ada ya Pak ya. Jadi kalau server bisa di Linux ya Pak, tapi kalau desktopnya nggak bisa Pak. Desktopnya harus Windows atau Mac. Jadi bisa create visualisasi tetap di Mac ataupun Windows machine, tapi publish-nya harus publish-nya bisa di server, cuma desktopnya nggak bisa di Linux. Oke. Cukup menjawab ya Pak Herman? Oke, thank you Pak Herman atas pertanyaannya dan rekan-rekan semua yang sudah bertanya. Mungkin ini sudah di akhir sesi kita karena sudah menunjukkan pukul 11.30. Nanti kalau mungkin ada yang masih punya pertanyaan lain gitu ya, bisa langsung kontak kami terkait Tableau ataupun AWS-nya yang sudah kita paparkan. Nanti bisa kita cari waktu untuk one-on-one gitu ya, biar kita lebih fokus juga. Kemungkinan kan pasti semua rekan-rekan di sini memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Seperti itu. Jadi feel free aja langsung kontak kami. Gitu. Dan jangan lupa untuk mengisi survei yang sudah kami berikan, rekan-rekan semua, karena nanti yang ngisi survei ini akan dapat sertifikat dari kami. Kami mohon sangat untuk mengisi survei yang sudah diberikan oleh Bu Santi ya, di kolom chat. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali untuk Bapak Ibu, para hadirin semua yang sudah meluangkan waktunya berpartisipasi dan juga antusias dalam mengikuti webinar di pagi hari ini. Dan saya ucapkan mohon maaf jika ada perkataan atau sikap dari kami yang kurang berkenan. Saya ucapkan stay safe, stay healthy, dan tetap jaga prokes semua. Dan thank you semua. Thank you untuk Bu Sinta, Pak Dana, atas partisipasinya juga ya Bu, Pak. Thank you Pak Panji, thank you rekan-rekan semua. Terima kasih Ibu Sinta, makasih semua.